Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, para pemirsa, kita bertemu kembali di segmen kesehatan media Masjid Raya Agung Al-Akbar Kota Sorong. Sekarang kita sudah masuk episode keempat ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tidur ya, baik itu terkait pola tidurnya, kemudian terkait sebaiknya tidur berapa jam, baik dari tinjauan kesehatannya, dan kita lihat nanti tidur dari tinjauan syariatnya. Dalam hal ini adab tidur. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kita banyak membahas tentang pola makan. Nah, sekarang kita membahas tentang pola tidur. Kenapa menjadi penting? Di dalam kehidupan manusia, ya, secara umum yang bisa menjaga kesehatan kita itu ada makan, minum, dan makan, minum, kemudian istirahat dan olahraga. Ya, saya ulang ya. Yang pertama makan dan minum, yang kedua istirahat, yang ketiga olahraga. Nah, makan dan minum ini yang pertama sudah kita bahas di beberapa episode sebelumnya. Yang kedua yang kita akan bahas sekarang adalah tidur. Nah, kenapa tidur menjadi penting? Kita bahas dalam pola kesehatan kita karena sebanyak apapun orang makan, ya, sesehat apapun nutrisi yang dia makan, kemudian serajin apapun dia olahraga, kalau dia nggak pernah istirahat, dalam hal ini tidur, pasti sakit. Jadi saya ulang, seberapa bagus pun pola makan yang sudah diatur, nutrisinya juga bagus, dan dia rajin berolahraga, tapi tidak pernah tidur atau tidak pernah istirahat, pasti sakit. Dan sebaliknya juga, sebanyak apapun dia tidur atau istirahat, sebagus apapun dia berolahraga, namun dia tidak pernah makan, pasti juga sakit. Nah, makanya makan dengan tidur ini mempunyai peranan penting atau bagian terbesar dalam menjaga kesehatan seseorang. Orang yang makan teratur, makanan yang bergizi, tidur yang cukup, walaupun tidak berolahraga, insya Allah kesehatannya itu bisa tercapai sekitar 80-85%. Nah, olahraga ini yang memaksimalkan 95 sampai bahkan 100%. Nah, oleh sebab itu penting kita bahas juga tentang tidur ini. Karena ketika orang ada gangguan tidur, mereka harus mencari pertolongan, dan tidak sedikit yang coba untuk mengakses dokter atau pergi ke dokter agar bisa mendapatkan pola tidur atau bisa mendapatkan tidur yang baik dan berkualitas. Nah, tentang tidur ini sendiri memang dari tingkatan umur, dari kesehatan ya, dari literatur bahkan Kementerian Kesehatan menandakan bahwa memang bayi itu mempunyai jam tidur yang paling banyak. Bahkan sekitar 0 sampai 3 bulan dikatakan dibutuhkan waktu tidur sekitar 14 sampai 17 jam. Nah, ini penting untuk diketahui para ibu-ibu ya, terutama yang baru melahirkan. Janin itu ketika dilahirkan ya, ketika sudah lahir ya, menjadi bayi ya, terkadang di 1 bulan atau ya 1 minggu atau 2 minggu pertama lah, dia biasanya lebih banyak tidur. Ini benar. Tapi seorang ibu yang baru saja melahirkan, walaupun bayinya tertidur, harus aktif memberikan ASI. Saya ulang, walaupun bayinya ketika nanti lahir dia lebih banyak tidur, tetap harus aktif memberikan ASI. Harus dibangunkan bayinya. Kalau tidak mau bangun, maaf, bisa dibuat kejutan sedikit agar dia terbangun. Pun tidak mau, biasanya sih digelitikin bisa, atau dibuat sedikit sensasi nyeri agar terbangun bahkan menangis. Pada saat respon nangis nanti biasanya sang anak ketika didekatkan ke tubuh ibunya untuk menyusui, nanti
otomatis dia akan menyusut terhadap ibunya, kepada ibunya. Nah, namun yang terjadi kebanyakan yang saya lihat ya, tidak tega ibu-ibu zaman sekarang untuk membangunkan anaknya agar menyusui. Nah, ini yang kurang tepat. Fenomena yang terjadi ketika bayi baru lahir sekitar 1 atau 2 minggu masih merasa seperti dalam kandungan ibu. Tidak perlu makan minum. Nutrisinya masih terpenuhi oleh lewat plasenta, kalau bahasa umumnya lewat ari-ari. Nah, ini yang membuat dirinya atau si bayi tersebut yang baru lahir berpikir bahwa dia masih dalam perut ibu. Makanya sang ibu ini harus aktif untuk memberikan ASI, membangunkan bayinya agar mau ASI kepada ibunya. Walaupun sambil tidur bayi tersebut bisa meminum ASI dari ibunya. Sebaiknya tanpa perantara, dalam artian langsung dari ibunya ke bayi tersebut. Karena yang akan diperoleh adalah nutrisi ASI tersebut, satu. Yang kedua, kehangatan dari badan ibu tersebut. Yang ketiga, ada kontak psikologis antara ibu dan anak. Ya, memang kita tidak bisa menolak ya, atau tidak bisa pungkiri bahwa di zaman sekarang begitu banyak wanita karir, wanita yang harus bekerja di luar dan akhirnya tetap berusaha memberikan ASI kepada anaknya, namun dengan perantara alat, baik itu DOT dan lain sebagainya. Kita hargai, tapi sekali lagi semaksimal mungkin atau dimaksimalkan adalah sang ibu memberikan ASI langsung kepada bayi tanpa perantara. Baik, dan selanjutnya memang dari bayi kebutuhan tidurnya itu sampai belasan jam. Bahkan sampai usia anak sekolah pun dari 6 sampai 13 tahun masih membutuhkan tidur sekitar 9 sampai 11 jam. Bahkan sampai umur 64 tahun ya, dalam pola tidurnya membutuhkan sekitar 7 sampai 9 jam. Nah, sarannya ini dibagi dalam tidur malam atau istirahat malam dan tidur siang. Kenapa? Kebanyakan tidur juga itu akan mengganggu metabolisme tubuh. Tubuh menjadi malas bergerak. Kemudian kalau sudah malas bergerak tentunya aliran darahnya yang juga itu mengalir seadanya saja, tidak cepat ya. Dan kalau sudah seperti itu, organ-organ yang membutuhkan nutrisi juga mendapatkan nutrisinya, oksigennya ala kadarnya saja, tidak maksimal. Nah, untuk dewasa di atas sekitar umur 25 sampai 60-an ya, sampai bahkan seterusnya, kebutuhan tidur memang sekitar 7 jam. Tapi saya sarankan yang paling penting dari tidur ini adalah kualitas tidur, bukan kuantitasnya. Saya ulang, yang paling dibutuhkan adalah kualitas tidur, bukan kuantitas. Di usia lanjut misalnya di atas 50 tidur dengan 6 jam saja sehari, misalnya 5 jam di malam hari antara jam 11 sampai jam 3 atau jam 4, kemudian ditambah dengan tidur siang sekitar setengah sampai 1 jam, sudah sangat cukup. Yang penting tidurnya itu berkualitas. Nah, yang dimaksud tidur berkualitas ini adalah dia bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan, tanpa harus bangun, baik itu untuk buang air kecil maupun bangun karena gangguan suara dan lain sebagainya. Ini yang kita cari, ini yang namanya tidur berkualitas. Percuma tidur 8 jam, 12 jam namun tidur bangun lagi, tidur bangun lagi, tidur bangun lagi, tentunya tidurnya tidak berkualitas. Nah, jadi pesan saya kepada pemirsa media Masjid Raya Agung Al-Akbar Kota Sorong adalah yang paling penting ketika kita sudah beranjak usia dewasa sekitar 25 tahun ke atas, yang paling penting adalah tidurnya itu berkualitas. Nah, disarankan tidur itu sebaiknya sebelum jam 11 malam ya. Ada beberapa penelitian mengatakan sebaiknya tidur sebelum jam 11 malam agar bisa bangun untuk melaksanakan kegiatan di pagi hari. Karena kalau kita tidur makin larut misalnya jam 1, jam 2, kemungkinan kita akan terbangun itu di jam 7. Pun kita terbangun di jam 5 atau jam 6, pasti bawahnya agak malas, agak lemah, agak lesu karena jumlah jam tidur kita, jumlah kebutuhan tidur kita tidak terpenuhi. Perlu diketahui, orang-orang yang kebutuhan tidurnya tidak terpenuhi gampang stres, gampang marah, kemudian bawaannya lemes, bawaannya tidak bersemangat, moodnya tidak baik. Jadi aktivitas sehari-harinya itu menjadi sulit. Makanya kebutuhan tidur ini tidak bisa
tidak bisa kita anggap remeh. Nah, kemudian di dalam dunia kesehatan juga cukup dianjurkan atau sangat dianjurkan untuk melakukan tidur siang. Kapan waktunya? Di antara, kalau dalam Islam ya, ba'da zuhur sampai qabli asar, atau sesudah zuhur sampai sebelum asar. Berapa banyak? Cukup dengan 30 sampai 60 menit. Jangan juga sampai 2 jam atau 3 jam. Nah, tidur di tengah hari ini dari segi kesehatan ini seperti merecharge ya, mengembalikan fungsi tubuh yang lelah, yang tadinya sudah capek bekerja, penat dengan pemikiran, kemudian stres dengan masalah. Ketika kita berhasil tidur siang dengan baik, dengan kualitas yang maksimal, paling banyak 60 menit, ini sudah sangat membantu merecharge tubuh kita, atau bahasanya untuk mengembalikan tenaga kita, pikiran kita, mood kita secara optimal. Orang yang terbebani pikiran dari pagi dan tidak tidur siang dan terus terbebani pikiran bahkan hingga larut, hingga malam, akan kecenderungan untuk stres, mudah marah, moodnya tidak pernah bagus. Akhirnya mungkin situasi kondisi rumah pun menjadi ikut-ikutan tidak bagus. Makanya sangat dianjurkan kita tidur siang maksimal 1 jam di antara setelah sholat zuhur sampai sebelum sholat asar, dan sebaiknya tidur malam bagi mereka yang usia 25 tahun ke atas maksimal 6 jam, 5 jam pun tidak apa-apa. Yang penting tidur kita berkualitas, bisa tidur nyenyak tanpa harus ada gangguan, baik itu harus gangguan bangun karena buang air kecil dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tinjau dari segi kesehatan ya. Dari segi syariat misalnya. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa memang belum ada penelitian yang pasti terkait tidur sore atau tidur setelah sholat asar, baik tinjauan agama maupun tinjauan kesehatan. Hanya saja menurut pengamatan saya, observasi saya pribadi ya, dan saya pun mengalaminya, waktu yang hanya digunakan untuk tidur setelah asar adalah satu-satunya waktu yang membuat orang disorientasi waktu. Saya ulang, waktu tidur setelah sholat asar atau sore adalah satu-satunya waktu yang bisa membuat orang disorientasi waktu atau tidak tahu waktu. Dan mungkin hampir semua orang pernah mengalaminya, termasuk saya. Jadi ketika kita tidur sore, bangun maghrib, kita berpikir itu sudah subuh. Padahal itu baru masuk maghrib. Tidak jarang kita sudah pengen beraktivitas, siap-siap ke kantor. Bahkan anak sekolah siap-siap mandi untuk pergi ke sekolah. Padahal dia terbangun itu di maghrib, bukan di subuh hari. Dan ini tidak pernah terjadi ketika orang tidur malam, atau tidur pagi, atau tidur siang. Yang ada itu terjadi pada tidur sore. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah beda halnya tertidur dan sengaja tidur. Kalau orang sudah berusaha untuk tetap terjaga biar tidak tidur sore, berusaha untuk tetap tidak tertidur, itu tidak ada masalah. Pun dia tertidur, insya Allah aman. Beda dengan sengaja tidur sore, datang ke tempat tidur, menyalakan AC kamar misalnya, kemudian pakai bantal, kemudian pakai guling atau pakai selimut. Ini memang sengaja tidur, dan ini yang biasa terjadi, disorientasi waktu ketika dia terbangun. Beda halnya dengan orang yang berusaha untuk tidak tertidur pada saat sore, namun ternyata dia tertidur. Insya Allah ketika dia bangun dia tidak akan disorientasi waktu. Nah, kita berbicara sesuai dengan tinjauan syariat terkait tidur ini. Ternyata memang di dalam Islam Allah sudah mengatur bahwa malam dan siang itu digunakan untuk tidur. Saya baca ya ayat Al-Quran ya dalam surat Ar-Rum ayat 23 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan di siang hari. Jadi memang malam itu digunakan tidur, istirahat. Siang juga digunakan, tapi memang lebih banyak waktu tidurnya di malam hari. Dan siang cukup dengan tidur siang sebentar saja, sekitar 30 sampai 60 menit. Dan perlu disampaikan bahwa
tidur siang merupakan sunnah Rasulullah SAW, karena para syaitan itu tidak melakukan tidur siang. Makanya kita harus berusaha membedakan diri dengan syaitan. Salah satunya adalah dengan berusaha untuk istirahat siang. Lebih baik dengan tidur siang. Walaupun ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa tidak mesti tertidur. Yang penting bisa istirahat siang. Baik, secara umum tentang adab tidur ya dalam Islam. Yang pertama, kita dianjurkan untuk bersih-bersih. Ya, kalau dalam Islam maksudnya kita berwudu. Sebagaimana kita berwudu ketika ingin sholat. Dianjurkan kita berwudu sebelum tidur. Ini menandakan bahwa kita pasti akan cuci tangan. Kita ketika tertidur kita tidak tahu tangan kita akan kemana. Apa masuk ke mulut atau ke telinga dulu atau kemana. Kalau tangan kita kotor bisa saja menularkan penyakit. Itu satu. Yang kedua, di dalam Islam ketika kita tidur kita dianjurkan untuk berdoa. Bahkan kita dianjurkan untuk mengintrospeksi diri. Memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Apa manfaatnya? Ini menenangkan hati. Orang yang stres, orang yang masih terbawa masalah, orang yang masih terfikir dengan orang lain karena kekecewaannya terhadap orang lain. Ketika dia melapangkan hatinya, kemudian dia memaafkan orang, insya Allah akan lebih gampang tertidur. Lebih nyenyak tidurnya ketimbang orang yang masih menyimpan masalah, masih memendam amarah, itu akan sangat terganggu tidurnya. Bahkan mungkin tidak bisa tidur. Akhirnya apa? Ketika bangun pagi karena kurang tidurnya, moodnya menjadi tidak baik. Jadi Islam mengajarkan untuk berdoa, kemudian memaafkan orang lain, bahkan untuk mengintrospeksi diri terkait apa yang sudah dilakukan. Nah yang ketiga, diajarkan untuk berbaring ke sebelah kanan. Perlu diketahui letak jantung sebelah kiri. Memang belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang baik tidaknya berbaring ke kanan. Tapi perlu diketahui bahwa jantung itu berada di sebelah kiri. Dan tetap kita teori gravitasi itu ada. Kalau jantung sebelah kiri kemudian kita juga ikut menindih sebelah kiri, tentunya beban jantung itu lebih berat. Baik itu ditekan oleh paru-paru, kemudian bisa saja lagi tertekan oleh gravitasi bumi. Ini akan menjadi lebih berat. Makanya dianjurkan untuk berbaring ke kanan. Jadi ketika kita berbaring ke kanan, jantung berada lebih posisi atas daripada organ-organ yang lain. Jadi dia memompanya lebih ringan, kemudian tidak terbebani dengan organ-organ yang lain. Walaupun secara penelitian, secara khusus juga belum ada. Nah, selanjutnya seperti yang tadi kita kaitkan dengan dilarang begadang. Nah, ternyata di dalam Islam pun Rasulullah dilarang kepada pengikutnya untuk dilarang begadang kecuali hal-hal yang penting. Jadi Rasulullah itu membenci tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap setelah sholat isya. Artinya apa? Ketika setelah sholat isya jika tidak perlu ada yang dibicarakan, didiskusikan, dikerjakan, sebaiknya istirahat. Gunanya apa? Biar mudah untuk bangun sholat malam. Jadi karena kalau makin larut kita tidur, untuk peluang bangun sholat malam itu sangat susah. Bahkan mungkin bukan hanya sholat malam ya. Sholat subuh juga bahkan mungkin bisa bablas, bisa terlewat begitu saja. Nah kemudian adab tidur juga ketika kita terbangun. Kita dianjurkan untuk membaca doa agar doanya itu doa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi sebelum tidur mengingat Allah, ketika bangun yang teringat juga Allah yang pertama. Ini sangat menenangkan hati. Dan sejatinya seorang muslim sudah tahu karena keseharian kita pasti terkait dengan adab tidur ini. Jadi ketika kita bisa tidur dengan mengingat Allah, bangun pun mengingat Allah, insya Allah kita akan tenang. Nah ini yang penting. Dan satu lagi terakhir, ketika kita bangun tidur, ini ya dari tinjauan syariat ya, sebelum kita melakukan aktivitas, bahkan untuk makan, sangat dianjurkan untuk mencuci tangan kita 3 kali. Karena kita tidak tahu pada saat tidur itu tangan kita kemana. Maaf, bisa jadi kita menyentuh kemaluan kita, menyentuh mulut kita, menyentuh telinga kita,
pada saat kita tertidur. Dan kalau kita langsung menjangkau makanan, ini sangat berpotensi kita bisa terjangkit penyakit lewat tangan kita sendiri. Nah, inilah kesempurnaan Islam. Bahkan tidur pun dari awal tidur sampai terbangun pun kita diatur untuk bagaimana cara tidur sesuai tinjauan syariat. Dan pentingnya tidur ini tidak boleh dianggap remeh oleh seorang muslim, karena dengan tidurnya, dengan istirahatnya dia mampu beraktivitas pagi, dia mampu mencari nafkah untuk keluarganya, dia mempunyai semangat untuk beribadah, dia mempunyai kekuatan untuk bisa menyebarkan syariat Islam ini kepada masyarakat. Karena kalau tidurnya tidak cukup atau bahkan tidak tidur sama sekali, dipastikan bahwa dia tidak mempunyai tenaga, dia gampang sakit, susah bekerja, moodnya juga tidak baik, dan akhirnya kehidupan sehari-harinya yang tadinya malam harus dipakai untuk istirahat menjadi terbalik. Malamnya dia terjaga dan paginya justru dipakai untuk tidur. Dan penting untuk saya sampaikan bahwa hal ini banyak terjadi terutama di anak-anak muda zaman sekarang ya, dengan gadgetnya, dengan orang tua sangat susah untuk mengawasinya, apalagi dengan permainan game yang bahasanya main bareng ya sampai tengah malam. Bahkan beberapa pasien saya yang anak-anak yang mengalami sakit, ketika saya tanya, iya mereka memang sering tidur di jam-jam kecil ya, misalnya jam 1, jam 2, bahkan ada yang sampai tidak tidur sampai pagi, apalagi kalau pada saat libur. Dan ini yang ternyata banyak mengganggu kesehatan anak-anak kita pada zaman saat ini. Jadi pesan saya untuk orang tua, silakan memberikan gadget. Menjadi susah kalau kita tidak memberikan gadget, tapi dibatasi ketika malam hari. Saran saya jam 10 sudah tidak menyentuh gadget lagi, agar anaknya bisa mempunyai jam tidur atau kebutuhan tidur yang tercukupi. Dengan begitu nanti kualitas belajarnya di sekolah dan penerimaan atau penyerapan materi yang disampaikan oleh gurunya insya Allah menjadi mudah untuk ditangkap oleh anak tersebut. Demikian untuk sesi saat ini tentang pola tidur. Semoga bermanfaat. Saya ingatkan kembali, jaga pola makan kita, jaga hak tubuh kita dengan tidurnya, jaga hak tubuh kita juga dengan memberikan nutrisi yang baik. Dan dengan begitu semoga para pemirsa dan juga saya bisa memperoleh kesehatan yang maksimal, dan tentunya dengan kesehatan tersebut kita bisa mencari nafkah dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe media kami, di-share, silakan juga diberikan komentar, baik itu pertanyaan maupun komentar atau masukan yang lain di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat untuk kami ke depannya agar bisa lebih baik. Dan saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat, dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong.